Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari semuanya. Halo Bu. Selamat siang. Siang Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Udah makan siang belum? Sudah Bu. Sebelum kita mulai belajar, tolong dicek dulu di sekitarnya kalau ada sampah dikutip dan dibuang di tong sampah. Mejanya yang kurang lulus tolong dirapikan terlebih dahulu agar dan kita menjadi lebih nyaman. Kepada kepala kelas, tolong siapkan dulu kelas kita terlebih dahulu. Siap Kak. Doa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita absen dulu lah ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Alhamdulillah, berarti lengkap ya hari ini. Ya Bu. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita sedikit dulu ya. Nama sedikitnya itu ikuti gerakan botol yang Ibu arahin. Anak Ibu dipersilakan untuk berdiri terlebih dahulu. Dua kali saja ya. Kami satu. Kalian dari ke sini, kalian dari ke sini. Kalian gini, kalian dari ke sana. Kalian goyang-goyang, berarti kalian goyang-goyang, oke? Oke Bu. Ini boleh tuh. Badan bawah. Ini bagaimana ini? Ya, encok gitu Bu. Aduh. Biasa aku berdiri Bu. Kayak ini ya. Ya. Kita tahu materi kita hari ini apa? Kita puasa Bu. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang tujuan belajar kita. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian pasar serta dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi dan membedakan jenis-jenis pasar seperti persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Yang ketiga, peserta didik mampu sebutkan ciri-ciri dari setiap pasarnya. Yang keempat, peserta didik mampu memahami peran pasar dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam menentukan harga, pilihan konsumen, dan strategi produksinya. Nah, sebelum kita masuk materi, Ibu akan menayangkan sebuah video agar kalian mudah memahami materinya. Aku titik dulu ya. Oke, materinya. Hai teman-teman, selamat datang di channel kami. Pada sesi kali ini, kita akan membahas tentang jenis pasar dalam ekonomi. Pasti pernah dengar kan tentang pasar? Stay tune ya. Lihat satu, apa itu pasar? Pasar adalah tempat atau mekanisme di mana pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Pasar tidak hanya ada di tempat fisik loh, seperti pasar tradisional, tapi juga bisa terjadi di dunia maya, seperti pasar online. Nah, jenis pasar ini sangat mempengaruhi bagaimana harga barang ditentukan dan siapa yang punya kejualan atau ikan segar. Ada banyak penjual yang menjual sayur atau ikan di sana, dan operasi juga serupa. Nah, anak-anak Ibu pernah kalian ke pasar sama orang tua? Pernah Bu. Nah, Ibu pengen tanya nih, apa yang dimaksud dengan pasar? Pasar adalah tempat bertemunya penjual membeli Bu. Nah, betul. Jadi, pasar adalah tempat bertemunya produsen dan konsumen untuk melakukan kegiatan jual beli. Nah, di dalam pasar juga terjadinya proses permintaan dan penawaran yang nantinya dapat menentukan harga suatu barang tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis pasar dalam kegiatan ekonomi. Kalau Ibu tengok ada nih yang main game. Kepada Azila tolong bacakan yang ada di slide PPT Ibu. Baik, pasar yang berbeda ini adalah pasar yang memiliki banyak penjual dan pembeli, sehingga tidak ada satupun pihak yang menentukan harganya. Jadi harganya itu terbentuk secara alami melalui kegiatan permintaan dan penawaran. Ada yang tahu contohnya apa? Di pasar tradisional itu bukan ada pasar pedagang yang menjual sayur. Nah, nanti sayur itu banyak dijual oleh para pedagang-pedagang ini. Jadi pembelinya itu hanya membeli sayur saja. Nah, betul. Yang disampaikan Bu Fira tadi sudah benar.
Misalnya itu pasar monopolistik. Jadi pasar monopolistik adalah pasar yang hanya memiliki satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh pasar tanpa adanya pesaing langsung. Contohnya ada yang tahu? Aku Ya, Viola. contoh pasar monopoli itu satu penjualan sama produsennya Bu, terus menguasai seluruh pasarnya, terus tanpa pesaing langsung. Ada lagi yang tahu? Contohnya PLN Bu. Ya, betul. Contohnya PLL. Hanya ada di satu penyedia layanan di suatu wilayah. Tidak punya pilihan tempat membeli selain di sana, sehingga perusahaan tersebut yang menentukan tarif atau harganya. Misalnya itu pasar oligopoli. Oligopoli. Di sini ada yang mau membacakan? Ada. Ya, kepada Awalia. Pasar oligopoli merupakan pasar yang terdiri dari beberapa perusahaan besar yang menguasai sebagian besar pangsa pasar. Keputusan yang diambil oleh satu perusahaan akan mengaruhi perusahaan lainnya. Produk yang ditawarkan bisa seragam maupun berbeda, dan terdapat hambatan masuk yang cukup tinggi seperti kebutuhan modal besar atau teknologi canggih. Anak-anak itu ada yang tahu apa itu contohnya? Saya Bu, Ya, Mbak Sila. contohnya itu seperti ini Telkomsel, ini pakai internet itu Bu, seperti Telkomsel, XL, Ya, betul. Karena mereka hanya ada di beberapa perusahaan besar yang menguasai pasar. Jika satu provider memberikan promo paket tertentu, biasanya provider lain akan ikut menyesuaikan harga agar tidak akan kehilangan pelanggannya. Nah, dari kita selanjutnya itu pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah pasar dengan banyak penjual yang menawarkan produk yang berbeda-beda atau memiliki ciri khas tertentu. Perbedaan tersebut dapat berupa kualitas, merek, desainnya maupun layanan, sehingga konsumen memiliki preferensiasi masing-masing. Anak-anak ibu ada yang tahu apa itu contohnya? Saya Bu, Ya, pada Viola. depan hilang saya tidak ada. Oh iya. Contohnya itu seperti kopi Bu. Nah, kopi ini kan banyak jenisnya Bu, seperti kopi kenangan atau kopi tomorrow, atau ini kalau kopi-kopi yang di warung-warung ada kopi kok, ada golden. Nah, jadi karena jenis kopi ini banyak, perusahaan itu harus bersaing dan mereka harus menciptakan ciri khas dari setiap produk yang mereka miliki. Ya, yang disampaikan Mbak Dila sudah benar. Lanjut ke materi selanjutnya, itu ciri-ciri pasar dalam ekonomi. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna itu barang yang hampir sama dan menjual banyak, jadi harga ditentukan oleh pasar. Yang kedua yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli hanya punya satu penjual, sehingga penjual bisa menentukan harga sendiri. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga pasar oligopoli, terdiri dari beberapa perusahaan besar. Jadi kalau satu perusahaan mengubah harga, biasanya yang lain ikut juga berubah. Selanjutnya yang terakhir yaitu pasar persaingan monopolistik. Punya banyak penjual, tetapi setiap produk banyak penjual, tetapi setiap produk memiliki ciri khas atau merek yang berbeda. Anak-anak ibu, pasar punya peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mau bacakan? Saya Bu,
Lima, lima. Empat. Adila. Dengar lagi ya nak. Pulang. Apa yang dimaksud dengan pasar? Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, betul. Gampangnya pertanyaannya Bu. Lanjut ya. Bebek siapa? Tembak, tembak, dot. Tembak, bebek lima tembak. Udahlah senang itu berdua kayaknya. Ya kepada apa? Tembak. Bebek awal. Bukan Pak Denis pasar, monopoli, monopolistik dan ya betul. Pintar ya awal. Nah, sungguh yang kita udah habis. Siapa yang mau membacakan kesimpulan kita hari ini? Saya Bu. Ya, kepada Oleh silakan kembali ke depan bacakan. Pasar adalah kondisi yang menunjukkan hubungan antara penjual dan pembeli serta tingkat persaingan dalam pasar yang mempengaruhi pembentukan harga, pilihan barang, dan strategi produsen. Pasar terdiri dari persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik yang masing-masing memiliki ciri-ciri berbeda. Selain itu, pasar juga berperan dalam kehidupan sehari-hari seperti menentukan harga, mempengaruhi pilihan konsumen, mendorong inovasi, serta berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ya, makasih Oleh. Sebelum ditutup pembelajaran, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, yang bertanya Ibu mau kasih tugas nanti Ibu kirim di grup WA tugasnya ya. Iya, Bu. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.